Wa qala alaihi salatu wassalamu al-muqsituna yaumal qiyamati ala manabira min nurin ala yaminir rahmani al-haditha. Artinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang adil itu nanti di hari kiamat diberikan tempatnya di satu mimbar yang mimbarnya itu terbuat dari cahaya, kemudian letaknya itu di hadapan Allah yang Maha Rahman. Nah, ini keterangan hadis bahwa pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang muksit, yang adil itu nanti akan diposisikan di hari akhirat di tempat yang sangat istimewa. Kata Nabi ini dalam hadis ini, jadi dia akan diberikan satu tempat mimbar. Mimbar itu kan salah satu tempat yang istimewa. Ya, jadi berikan tempatnya di satu mimbar yang mimbarnya itu terbuat dari cahaya, dari nur. Ya, jadi mimbar itu dibuat dari cahaya. Terus posisinya di mana adanya, letaknya di dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kata Nabi alai yaminir rahman, di sebelah kanan ya dari Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Nah, begitu. Jadi ini hadis menggambarkan betapa istimewanya, betapa mulianya para pemimpin-pemimpin yang memiliki kejujuran dan keadilan. Tuh, makanya kalau kita jadi pemimpin, jadinya sebagai pemimpin yang adil, sehingga nanti di hari kiamat diberikan keistimewaan. Tempatnya istimewa itu, tempatnya istimewa. Ya, masya Allah, diletakkan di mimbar, di tempat ya yang sangat terhormat. Ya, itu mimbar itu kan tempat yang sangat terhormat. Ya, bahkan dekat Allah lagi. Ya, posisinya dekat Allah yang Maha Rahman. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muqsituna hum ahlul adli wal insafi. Nah, sekarang yang dimaksud dengan al-muqsitun itu apa? Kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu dijelaskan mereka itu adalah ahlul adli, orang-orang yang memiliki keadilan, orang yang adil di dalam memutuskan berbagai macam persoalan di masyarakat, itu diputuskannya dengan penuh keadilan. Wal insafi, dan orang yang senantiasa memberikan naungan kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi rakyat, masyarakat merasa terlindungi. Nah, itu namanya al-muqsitun. Ya, jadi al-muqsitun itu orang-orang yang dikasih amanah jadi pemimpin, tapi dia bisa berlaku adil sehingga bisa mengayomi masyarakat, bisa mengayomi rakyat. Nah, itu yang nantinya di hari kiamat ya mereka termasuk ditempatkan di tempat yang istimewa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang muqsitun semuanya, yang memiliki keadilan dan kejujuran, yang selalu mengayomi rakyat dan masyarakat, sehingga insya Allah nanti pemimpin-pemimpin kita yang begitu ya nanti ditempatkan di tempat yang sangat istimewa di hari kiamat. Ya, itu menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man walla wa jara wa zalama fawailul lahu min azabillahi wa iqamihi. Dan adapun orang-orang yang diberikan amanah untuk memimpin namun dia berbuat curang dan zalim, maka bagi dia celaka, neraka wail, dan dia akan mendapatkan azab dan siksaan dari Allah. Tuh, sebaliknya kalau ada orang yang diberikan satu amanah
dia disuruh memimpin ya dalam masyarakat, ya memimpin rakyat, namun dia curang, dia zalim, dia kagak adil, maka ancamannya wail, fawailul, maka neraka wail buat orang tersebut, maka dia akan berhak mendapatkan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, kita mohon perlindungan jangan sampai kita dan pemimpin-pemimpin kita ya nanti akan diazab karena tidak adil dan selalu curang dan zalim ya. Nauzubillah min zalik. Wa kam warada fi khizyihi wa muktihi minal ahbari wal asari. Dan berapa banyak keterangan-keterangan dari hadis-hadis Nabi terkait tentang direndahkannya mereka, kemudian murkanya Allah kepada mereka. Itu banyak hadis-hadis, asar-asar yang menjelaskan kalau ada pemimpin yang curang, ada pemimpin yang zalim, ada pemimpin yang tidak bisa mengayomi rakyat dan masyarakatnya, maka mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih, celaka buat mereka. Bahkan banyak ancaman-ancaman itu semuanya dijelaskan dari hadis-hadis dan asar-asar. Keterangannya banyak. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa in tamatta'a fid dunya qalilan, sekalipun dia akan merasakan kebahagiaan di dunia cuma sementara saja. Kalau kita lihat ada pemimpin misalnya yang tidak jujur, yang tidak adil, yang curang, tidak bisa mengayomi rakyat dan masyarakatnya, walaupun kehidupan di dunianya kelihatan enak, seneng, tapi itu sementara aja. Ya, kalau seandainya wah dia enak, jangan dari pemimpin seneng, bahagia, ya apa aja ada dipunya, itu sekedar hidup di dunia, qalil, cuma sementara. Tapi setelah itu tanggung jawabnya berat sekali. Karena setelah dia meninggal dunia, dia nanti akan mendapat azab. Kenapa? Karena dia sebagai pemimpin yang curang, yang tidak adil, yang tidak bisa mengayomi rakyatnya. Nah, itu banyak keterangan hadis begitu. Walaupun kita lihat mereka hidup senang di dunia, tapi itu kehidupan ya di dunianya senang-senangnya cuma sementara. Pasaufa yuqasi fid daril akhirati minal wabali wa nakali ma yatamanna indahu annahu lam yakhluq wa lam yakun syai'an mazkura. Tapi nanti di negeri akhirat mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah. Ya, jadi itu sangat celaka apa yang dicita-citakan di sisinya, ya bahwasanya dia tidak tercipta dan tidak ada sesuatu yang sudah disebutkan. Ya, jadi jangan sampai mereka mendapatkan hal itu. Ya, sehingga perlu diingetin. Ini yang namanya amanah, tolong dijaga benar. Ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Takutnya nanti itu menjadi penyesalan yang selama-lamanya. Walaupun dia hidup senang, tapi itu sementara di dunia. Setelah itu nanti di negeri akhirat bagaimana? Wabal, nakal, tuh begitu. Yang ada penyesalan, celaka bagi dia. Ya, hidup di dunia sementara hidup di akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Jadi satu hari di negeri akhirat sama seperti di sini 1000 tahun. 1000 tahun Pak, lama nggak 1000 tahun? Lama. Kita kalau bahagia di negeri dunia palingan 70 tahun, 80 tahun, ya kan ya? Ya, usianya 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Senangnya di situ doang udah. Sementara nanti di akhirat 1 tahun, ya 1 hari di negeri akhirat sama seperti di sini 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari mikdarhu ka'alfi sanah, ukurannya
di negeri akhirat seperti 1000 tahun. Ya Allah, kita disuruh nunggu di pintu depan situ 1000 tahun, lama nggak? Ada yang bilang jangan 1000 tahun, nunggu teman 5 menit aja lama banget. Ya, kita disuruh nunggu ya 5 menit, padahal 5 menit nunggu jadi lama. Coba kalau kita ngobrol 1 jam sebentar, ya 5 menit nungguin aja lama banget kayaknya. Nah seperti itu. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil, yang mereka diberikan taufik dan hidayah, sehingga mudah-mudahan bisa memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Doain begitu Bapak Saudara. Kita kan boleh doain saudara kita yang baik-baik gitu. Yang baik-baik kita doain. Ya, karena pemimpin kita kan saudara kita semuanya, orang-orang Islam rata-rata semuanya. Nah, kita doakan semoga beliau dikasih taufik hidayah sehingga bisa memimpin dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, bisa mengayomi masyarakat, bisa mengayomi rakyatnya. Tapi kalau enggak, bahaya banget. Seandainya mereka mendapatkan kesenangan hidup di dunia itu sementara, tapi setelah itu nanti di negeri akhirat selama-lamanya dia akan mengalami siksaan karena dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Itu begitu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man tawalla min Allahumma ya Allah, ya man walla, yaitu orang-orang yang telah diberikan satu kekuasaan min amri ummati, dari usuran umatku, syai'an akan sesuatu, pasakku alaihim, kemudian dia mempersulit atas rakyatnya, paskik alaihi, maka nanti berikan kesulitan dia di hari kiamat. Waman rabbaqa bihim, dan siapa-siapa yang dikasih amanah memimpin ya rakyatnya, kemudian dia bersifat lemah lembut baik kepada rakyatnya, parfik bihi, maka lembutkanlah nanti dia waktu di hari kiamat. Tuh begitu. Jadi Nabi doain mudah-mudahan orang-orang yang dikasih amanah memimpin umat saya ini, ya manakala dia nyusahin rakyat, kata Nabi, susahin nanti di akhirat nih. Tuh begitu. Tapi kalau kita punya pemimpin tapi bersifat rofik, ya baik, santun, ngayomin rakyatnya, maka kata Nabi, nanti santunin, ayomin, dan berikan kebaikan di akhirat. Tuh begitu. Masya Allah. Tuh Nabi tuh bilang begitu. Baik, kalau ada pemimpin-pemimpin yang baik sama rakyatnya, nggak pernah nyusahin, mudah-mudahan nanti di akhirat dia digampangin tuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya nggak ada yang susah. Makanya kita kalau jadi pemimpin jangan suka nyusahin rakyat. Ya, jadi RT aja nyusahin rakyat mulu, jangan. Ya, jadi RT tuh ada rakyat, ya minta ini, minta itu, tolong diurusin. Kalau bisa cuma 5 menit yang dibilang 3 hari, udah datang lagi besok, datang lagi. Ya, padahal 5 menit jadi selesai. Ya udah assalamualaikum, datang, besok datang lagi. Ya Allah. Jadi Pak RW juga begitu. Pak RW jangan suka nyusahin warganya. Ya ntar Pak RW susah di akhirat. Nah begitu. Jadi Pak Lurah juga begitu. Ya, jadi jangan susah nyusahin rakyatnya. Ini hadisnya nih. Nabi doain kalau ada pemimpin yang suka memberikan kemudahan kepada warganya, nanti mudahin di akhirat. Tapi kalau dia jadi pemimpin yang suka nyusahin rakyatnya di dunia, nanti susahin juga dia di akhirat urusannya. Tuh begitu. Ya makanya jadilah yang enak-enak aja. Kapan lagi kita ya ngasih kemudahan kepada rakyat? Ya kalau kita jadi Pak RT, udah kasih kemudahan. Yang penting tidak melakukan kesalahan. Tuh begitu. Ya kita jadi RW, jangan bilang RW ini susah banget. Nah jangan begitu, jangan sampai kita dibilang begitu.
Ya, RW sekarang mah susah banget. Ya. Nah, jangan sampai begitu. Ya, rakyat pada kagak demen, warganya kagak demen. Nah, itu jangan. Makanya RW harus dekat sama masyarakatnya. Jangan RW sama masyarakatnya jauh bener. Ya, jangan. Ya, dekat masjid, datang ke masjid. Ada pengajian, datang. Gitu. Ya, di RT jadi RW. Ya, ini baru jadi RW aja nggak kenal sama masjid. Ya, jangan gitu. Bukan di sini, bukan di sono. Ya, nah begitu. Ini jangan. Kapan lagi kita dekat sama masyarakat? Jadi Pak RT, jadi Pak RW, ayo dekat. Nah, salah satu untuk paling gampang dekat sama masyarakat ke masjid. Tuh, kalau di masjid ada pengajian, masa udah bertahun-tahun RW kagak pernah datang ke masjid pengajian, kagak pantas. Nah, begitu. Ya, datang. Ya, nah begitu. RT-nya juga begitu. Ini baru jadi hansip aja nggak mau ngaji. Ya, begitu, jangan. Ya, jangan, nggak boleh. Ya. Wa waroda annahu ma min walin yamutu yauma yamutu ghassan li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannata. Ini perhati ini Bapak Saudara. Ini hadis Nabi. Ya, telah datang keterangan ya bahwa Rasulullah bersabda, ma min walin, tidak ada dari satu pemimpin yamutu, lalu pemimpin meninggal dunia, yauma yamutu ghassan li ra'iyati, pada saat dia meninggal itu suka nipu rakyatnya. Ra'iyah, rakyat itu bahasa Arab ya. Ra'iyah itu artinya rakyat. Gitu. Jadi kalau ada pemimpin yang meninggal dunia, ya kemudian pada saat memimpinnya nyusahin rakyat mulu, nipu rakyat, bohongin rakyat, nah itu illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan kepada pemimpin tersebut surga. Tuh, diharamkan surga. Ya, jadi kalau ada pemimpin itu siapa aja, RT, RW, lurah, itu termasuk pemimpin. Ya, seperti itu. Kalau seandainya ada pemimpin meninggal dunia, nah saat dia memimpinnya suka nyusahin rakyatnya, ya nipu rakyatnya, bohongin rakyatnya, tuh ghassan namanya, ghassan li ra'iyatihi. Ya, jadi dia suka ya nipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan buat dia surga. Nauzubillah min zalik. Makanya kita selalu doain yang baik-baik buat pemimpin kita. Mudah-mudahan pemimpin kita ada pemimpin yang baik-baik, yang suka ngayomin rakyatnya. Itu selalu kita doain begitu. Fa'alaika, maka lazimkan atas kamu ayyuhal wali, wahai segenap penguasa, al-muwaffiq, yang senantiasa mendapatkan taufik, binashi ra'iyatika, yaitu selalu ngayomin rakyat kamu. Tuh, jadi mestinya rakyat itu harus dapat perlindungan, diayomin sama pemimpin-pemimpinnya. Wa birrifqi bihim, dan juga harus lemah lembut kepada rakyat, ngayomin rakyat, lemah lembut sama rakyat. Wa bihusnin nazri fi umurihim, dan senantiasa punya pandangan yang baik dalam urusan-urusan rakyat. Wa kamali tahdi wa tafaqudi lahum, dan sempurna perhatiannya kepada rakyat, fi jami ahwalihim, pada semua ya urusan dan kondisi mereka. Tuh, jadi disuruhnya begitu. Satu, ngayomin rakyat. Dua, bersifat lemah lembut kepada rakyat. Yang ketiga, selalu punya pandangan yang baik dalam urusan-urusan ngurusin rakyat. Dan yang keempat, itu punya perhatian secara sempurna dalam urusan-urusan rakyatnya. Itu begitu. Nah, kemudian wala taghfal anhum, jangan lalai kamu pemimpin, maksudnya anhum, terhadap rakyatnya. Jadi pemimpin jangan lalai terhadap rakyatnya. Wala tulhi, jangan lalai
Ya, wala tulhidu artinya jangan lalai. Enggak boleh lalai kita. Ya, fa innallaha sa'iluka, maka sesungguhnya Allah nanti akan bertanya kepada kamu wahai pemimpin, ammastara'aka, dari apa yang kamu telah pimpinnya. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya, terhadap yang dipimpinnya. Jadi kita nih pemimpin buat anggota tubuh kita. Ya, itu nanti tangan, kaki akan menuntut kepada kita. Kalau tangan kita enggak gunakan dengan sebaik-baiknya, enggak dipimpin dengan baik, nanti tangan ya itu akan protes. Nah, seperti itu. Itu tubuh. Nanti di keluarga, kita sebagai pemimpin keluarga kita nuntut kalau kita itu tidak ya baik cara memimpin keluarga. Pak RT memimpin warganya di lingkungan RT-nya, itu kalau ada warganya yang tidak diayomi dengan baik, nanti mereka akan menuntut di hari kiamat. Pak RW lebih luas lagi, punya warganya. Nah, itu semua warganya akan menuntutnya kalau memang dia tidak diperlakukan dengan baik dan adil. Seterusnya nanti RW, lurah, camat, wali kota, sampai ya pemimpin yang tertinggi di satu negara. Nah, seperti itu. Ini berlaku buat siapa aja, Bapak Saudara. Ya, bukan perorangan, bukan tertentu perorangan, buat siapa aja, termasuk buat kita. Ya, karena kita pun sebagai pemimpin, ya nggak boleh lalai kita, sebab nanti Allah akan bertanya kepada kamu, kepada kita. Ya, sebab Allah udah memberikan amanah. Tuh, makanya wala taghfal anhum, jangan kamu lalai dan jangan kamu ya lupa, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kamu. Tuh, makanya hadis ini dibilang kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Wa iyyaka, dan hati-hatilah terhadap kamu, summa iyyaka, kemudian berhati-hatilah, wazzulma wal jura ala ra'iyati, zalim dan curang kepada rakyat. Hati-hati ya, jangan sampai kamu nanti zalim dan curang kepada rakyat. Fa inna fi halaka dunyaka, maka itu penyebab hancur kehidupan kamu di dunia, wa akhiratika, dan juga hancur kehidupan kamu di akhirat. Orang kalau udah zalim, udah curang pada saat dia jadi pemimpin, berarti kehidupan dunianya hancur, kehidupan akhiratnya hancur. Kalau dibilang oh itu dia di dunia nggak hancur, enak kok. Ya kalau seandainya enak itu hanya sementara. Tapi yang jelas di akhirat dia akan malah kehancuran, karena tanggung jawabnya berat benar. Nah itu. Ya, jadi itu kehancuran di dunia dan di akhirat kamu. Wa kama yahrumu 'alaika an tazluma ra'iyataka, dan sebagaimana haram atas kamu berbuat zalim, berbuat curang kepada rakyat kamu, fakadzalika yahrumu 'alaika, begitu juga haram atas kamu antumakina ba'duhum min zulmi ba'din, yaitu sebagian mereka melakukan kezaliman terhadap sebagian yang lain. Wa kadzalika, begitu juga tahrumu 'alaika, haram buat kamu al-ido'atu, menyia-nyiakan li umurihim, untuk urusan mereka para rakyat. Ya, jadi kalau ada yang nyia-nyiakan urusannya rakyat, warga, itu pun haram hukumnya. Wa tarkun nazri fiha, dan meninggalkan yaitu perhatian buat yaitu urusan-urusan rakyat. Kita nggak punya kepedulian, padahal kita jadi pemimpin, tapi nggak punya kepedulian untuk masalah-masalah rakyat, itu pun berdosa.
Qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lau matat sahlatun ala syati'il farad, seandainya ada anak kambing mati di pinggir sungai Efrat, dia karena disia-siakan, la khasitu, saya takut an as'ala anha, ya nanti bagaimana ketika saya ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh Umar bin Khattab bilang begitu. Seandainya ada anak kambing nih Pak mati karena disia-siakan, ya kelaparan, anak kambing mati, itu saya takut banget bagaimana tanggung jawab saya nanti di akhirat. Anak kambing. Bagaimana kalau manusia? Ya kalau manusia ya itu dia disia-siakan sehingga banyak yang kelaparan, mati dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana? Itu komentar Umar bin Khattab. Jadi kalau seandainya ada anak kambing mati di pinggir sungai, ini gara-gara pemimpin ini Umar kagak bener nih. Nah tuh Umar takut. Saya takut nanti bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah gara-gara saya tidak memperhatikan ada seekor anak kambing yang mati begitu saja. Tuh Masya Allah, padahal anak kambing. Ya bagaimana kalau manusia? Intahat, selesailah. Saya kira sampai sini Pak. Nanti baru pakai biidulatil aitam. Nah bagaimana kalau kita menyanyiakan anak yatim, orang miskin? Nah itu bagaimana? Tanggung jawabnya lebih besar lagi. Ya nanti baru kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.